Siaga. Setunggal kalih tiga. Di tengah derasnya arus budaya modern dalam kehidupan saat ini, masyarakat Indonesia masih memegang teguh tradisi nenek moyang, termasuk melaksanakan upacara adat untuk berbagai momen. Salah satunya momen kehamilan. Dalam adat Jawa, kehamilan adalah momen penting siklus kehidupan manusia. Maka agar kehamilan tersebut berjalan lancar hingga persalinan, ibu dan bayi sehat selamat, maka dilaksanakanlah prosesi upacara adat yang dinamakan tingkepan. Tingkepan dilakukan saat usia jabang bayi dalam kandungan ibu mencapai 7 bulan, sehingga sering disebut juga mitoni, yang diambil dari kata pitu, yang dalam bahasa Jawa artinya 7. Sejarahnya dulu adalah ada seorang wanita bernama Niken Satingkep dan suaminya Ki Sadio. Mereka berdua, khususnya Nyi Niken Satingkep itu sudah mengandung 9 kali. Akan tetapi ketika bayinya melahirkan, bahkan ada yang masih dalam perut, 9 kali itu juga tidak ada yang selamat. Untuk itu Nyi Niken Satingkep dan Ki Sadio kemudian sowan ke rajanya waktu itu karena mereka berdua tinggal di Kediri, maka sowan ke Prabu Joyoboyo dengan mengutarakan yang terjadi. Mereka berdua kemudian oleh Prabu Joyoboyo diberi petunjuk supaya nanti jika hamil lagi untuk disyarati harus salah satunya mandi atau siram jamas dari mata air 7 yang sudah tua atau yang bertuah atau pitung sumber dalam bahasa Jawanya. Sesuai adat Jawa, pelaksanaan tingkepan akan jatuh pada hari Rabu atau Sabtu pagi, dan acara harus sudah usai sebelum waktu maghrib. Layaknya upacara adat, tingkepan juga syarat akan makna filosofi, mulai dari perlengkapan yang disiapkan selama acara berlangsung hingga tahap demi tahap prosesinya. Diawali dengan prosesi sungkeman yang dilakukan sang istri atau calon ibu kepada calon ayah atau suami sebagai simbol bakti. Dilanjutkan calon ayah dan ibu sungkeman dengan orang tua atau calon eyang untuk memohon doa restu, kelancaran, dan keselamatan. Usai sungkeman, calon ibu akan berganti busana untuk prosesi siraman. Saat anaknya berganti busana, maka para calon eyang akan menyiapkan keperluan siraman, seperti meracik air dari 7 sumber mata air kuno dan ubah rampe, membenamkan sepasang kelapa cengkir bergambar tokoh wayang Kamajaya dan Kamaratih ke dalam air, serta menata alas duduk calon ibu saat siraman nanti. Alas ini terdiri dari dedaunan diantaranya daun beringin, daun alang-alang, kloso bongko atau tikar dari anyaman daun pandan, dan kain mori yang ditumpuk jadi satu. Saat siraman, calon ibu akan disirami oleh 7 orang, yakni suami, ibu kandung, ibu mertua, dan para sesepuh yang telah memiliki cucu. Sepanjang siraman, doa-doa dipanjatkan memohon keselamatan ibu dan calon bayi. Calon ibu kemudian berwudu dari air dalam kendi. Kendi yang telah kosong kemudian dibawa calon ayah dan dibanting hingga pecah. Prosesi ini mengandung harapan agar calon anak dapat lahir dengan cepat, selamat, dan tidak kurang suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Mecah kendi. Sayektine ora kendi. Kang sun pecah. Ananging mecah pamore bakal anakku mugi lahir kanthi cepet
Selamat tur jangkep Siaga setunggal kalih tiga. Upacara kemudian dilanjutkan dengan prosesi gelundungan atau menjatuhkan telur serta kelapa gading dari dalam kain yang dipakai calon ibu. Gelundungan cengkir gading dan gelundungan telur ayam itu juga mengandung filosofi, artinya telur itu melambangkan wiji dari pria dan wiji wanita, nanti akan menjadi anak dan akan menjadi meneruskan sejarah keturunan kedua orang tua. Menariknya, dalam tingkepan juga terdapat tradisi unik untuk menebak jenis kelamin bayi dalam kandungan, yakni dengan cara calon ayah membelah kelapa gading muda atau kelapa cengkir bergambar tokoh wayang dengan parang. Jika kelapa terbelah sempurna, konon bayi yang lahir akan berjenis kelamin laki-laki. Dan jika belahan pada kelapa miring, maka sebaliknya, bayi akan berjenis kelamin perempuan. Walau tak terbukti secara ilmiah, tradisi ini dilaksanakan sebagai wujud melestarikan budaya adat yang syarat makna. Kelapa cengkir melambangkan kesucian dan kesuburan. Sementara gambar tokoh wayang Kamajaya dan Kamarati atau Arjuna dan Sembodro lambang harapan agar bayi yang lahir kelak memiliki paras rupawan dan berbudi luhur, seperti kisah para tokoh wayang tersebut. Selepas siraman, calon ayah dan calon ibu berganti busana. Keduanya bersiap untuk menjalani prosesi nyampingan pantes-pantes, di mana calon ibu akan mencoba berbagai kain dan bertanya pada tamu-tamu yang hadir. Nantinya para tamu akan menjawab belum pantas dari kain pertama hingga keenam yang dicoba. Barulah saat kain ketujuh akan dikatakan pantas. Setelah itu calon ayah akan memotong tali yang diikatkan di perut calon ibu dan membawa lari sebagai simbol membuka jalan lahir. Prosesi ini dinamakan Maga Sukerto. Setelah ganti nyamping 7 kali, itu ada luaran atau Paga Sukerto yang nanti tadi itu yang hamil diikat bisa pakai janur bisa pakai benang lawe bisa, kemudian dipotong memakai keris brojol. Yang asli itu keris brojol dengan patrap. Sang suami itu motongnya ngungkur kayak gini atau membalikkan badan setelah motong, kemudian lari dengan sekencang mungkin. Artinya juga nanti biar lahirnya itu mudah. Tadi diikat perutnya supaya pas dipotong itu nanti ketika sudah waktunya lahir juga dengan cepat, selamat terjangkep. Lari dengan cepat ya biar jabang bayi ketika sudah waktunya lahir itu ya lahir langsung blas tanpa rasa sakit ibundanya, demikian. Saat prosesi pantes-pantes tadi, kain yang kurang pantas dikenakan dibiarkan jatuh bertumpuk. Kemudian calon ibu akan duduk di atas tumpukan kain tersebut sambil bersuara seperti seekor ayam betina yang sedang mengerami telurnya. Suara itu akan disahuti oleh calon ayah dengan suara seperti ayam jago. Prosesi ini mengandung filosofi bahwa seorang ibu akan menjaga anaknya, sementara ayah meski mencari nafkah yang jauh akan tetap kembali ke rumah. Bro, ayam jago nang bahan langsungnya Ayam jago itu lemes kita. Setelahnya, calon ayah dan ibu bersama-sama membawa tumpukan kain seperti menggendong bayi menuju ke kamar. Prosesi ini dinamakan boyong petarangan. Setelah itu, calon orang tua akan melepas ayam yang filosofinya juga agar proses melahirkan berjalan cepat. Acara tingkepan diakhiri dengan kedua calon orang tua memohon dan memakan nasi tumpeng. Prosesi ini simbol bahwa sebagai orang tua akan selalu bersama-sama membesarkan anak. Sementara prosesi berjualan rujak campur, simbol orang tua memenuhi kebutuhan anak dengan usaha yang berkah. Kemudian ada jajan pasar dan lain-lain sebagai sajen. Sajen di sini bukan untuk memberi makan kepada yang tidak kasat mata atau setan dan roh halus, tapi itu sebagai simbol doa yang diwujudkan dengan ibu rampe atau sajen. Khususnya ada jajan pasar, bahwa jajan pasar itu jajan yang dibeli di pasar, bahwa pasar adalah tempat bertemunya banyak orang dari segala penjuru. Artinya biar nanti calon bapak dan calon ibu diberi rezeki
mana-mana maksudnya. Kemudian juga ada jenang procot, kemudian ada jenang bahro-bahro. Semuanya itu filosofi supaya nanti jabang bayi yang dikandung itu jika sudah waktunya mau lahir, itu bisa lahir dengan tadi disebut cepat, selamat, tur jangkep. Cepat itu ya cepat, selamat itu selamat, jangkep itu utuh semuanya. Secara keseluruhan, upacara tingkepan dalam filosofi Jawa menunjukkan betapa pentingnya kehamilan dalam daur hidup, sekaligus memuliakan calon ibu. Melaksanakannya, selain menjaga adat, juga memohon rahmat serta keselamatan pada Yang Kuasa bagi ibu dan calon bayi. Juga pengharapan agar proses kelahiran berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara. Emanus TV Rumah Budaya Indonesia. Emanus TV Rumah Budaya Indonesia.